Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ruqyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kini, tim Ruqyah Trans 7 bersama Ustadz Muhammad Faizar sudah berada di Masjid Nurul Asyiri, Condong Catur, Sleman, Yogyakarta. Ruqyah massal sedang berlangsung dan alhamdulillah ada ratusan jamaah yang antusias mengikuti terapi syar'iyah ini. Salah satu yang menjadi perhatian Ustadz Faizar hari ini adalah Ibu Widiarti. Perempuan 52 tahun ini berdomisili di Jakarta. Ia datang ke Yogyakarta hanya untuk mengikuti terapi ruqyah ini. Pemirsa Ruqyah, Ibu Widiarti telah mengalami gangguan gaib sejak 16 tahun yang lalu. Saking parahnya, ruqyah baru dimulai, ia sudah tak sadarkan diri. Oh, ternyata begitu cepat ya. Padahal baru mendengar suaranya Ustadz dari jauh, dia udah langsung reaksi. Matanya sangar, ternyata jin tuh begitu cepat menguasai badan dia saat itu juga. Seketika saja, Widiarti tampil berbeda. Ia mengeluarkan suara yang asing, tebal, dan berat. Jangan ganggu. Ia berhenti di hadapan Ustadz sambil terus mengeluarkan jurus-jurus andalannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa taral mujrimina yawma idzin muqarranina fil asfad. Wa taral mujrimina yawma idzin muqarranina fil asfad. Muqarranina fil asfad. Sarabinuhum min qatiranin wa taghsha wujuhahumun nar. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار وتغشى وجوههم النار وتغشى وجوههم النار. Sekejap, Widiarti berubah aksi lagi. Badannya menjadi bungkuk bak nenek-nenek dan langkah kakinya pun diseret. Melihat kondisinya seperti itu, saya kembali iba. Untuk melepaskan diri dari ikatan makhluk gaib, memang butuh kesabaran ekstra. Sekarang Ustadz Faizar memilih fokus meruqyah bagian kepala Widiarti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Ustadz lalu meminta Momo, putri kedua Widiarti, untuk membuat air ruqyah. Setelah selesai, Ustadz ciprati air tersebut hampir ke seluruh badan Widiarti. Dan ini bekas doa anak, doa dari putrinya langsung. Semoga dengan doa dari putrinya, insya Allah salihah, tak ada yang namanya hijab penghalang dari dikabulkannya doa ini. Karena doa anak ke ibu insya Allah lebih manjur. Seolah tidak nyaman, ia beberapa kali berusaha bangkit.
namun Ustadz mencegahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kasus Ibu Widi ini Masya Allah bercampur baur antara gangguan satu dengan gangguan yang lainnya. Khususnya masalah sihir dengan Ainul Lamah. Sehingga beliau ini merasa seakan-akan terus-menerus dipantau dan diperhatikan oleh orang yang menyantet dirinya. Jadi ada sebuah tuntunan dari Al-Quran dan As-Sunnah khususnya. Yani ketika kita dibisikkan oleh bisikan-bisikan was-was semacam itu, jangan dihiraukan. Dan harus selalu diingat bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melindungi diri kita semuanya. Pemirsa Rukyah, Widiarti kerap merasakan sakit hampir di seluruh tubuhnya. Namun secara medis, ia dinyatakan sehat dan tidak mengidap penyakit apapun. Saya merasakan sesuatu ya selama 16 tahun. Awalnya saya sering sakit-sakitan. Saya pergi berobat ke medis, sering sakit kepala, sampai di CT scan, ternyata hasilnya baik gitu. Sakit yang diderita pun terbilang aneh, kambuh hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Pada saat waktu kayak mau menjelang asar, antara jam 9 mau menjelang ke jam 11. Tidak sampai di situ saja, jin pun berusaha menguasainya pada saat terjaga ataupun tertidur. Sering dimimpiin binatang buas, sering dimimpiin air, jalan yang tidak ketemu jalan untuk keluar gitu. Tiba-tiba saja, Widi yang masih dipengaruhi makhluk gaib berjalan cepat. Akan tetapi dengan sigap, saya dan Ustadz berusaha mencegahnya. Widi. Lagi-lagi reaksinya membuat saya tidak habis pikir. Saat kakinya menginjak tanah, Ustadz segera menyiramkan kedua kakinya dengan air rukyah dan dia berubah kesakitan. Tahan dulu. Istighfar. Ia semakin terlihat menyedihkan. Saat kedua tangannya turut ditempelkan ke tanah dan Ustadz mengobatinya dengan rerumputan. Ketika kita rukyah sedang kemudian kita tempelkan tangannya di tanah, mengapa jin itu seakan-akan merasa terkunci? Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas dari sentuhan langsung ke bumi, ke tanah, mereka akan kesulitan dan akan ketarik langsung ke dalam bumi. Itulah mengapa sebagian ulama menjelaskan supaya kita itu jangan tidur lebih dari 15 cm di atas tanah. Karena biasanya energi-energi sihir itu berjalan kurang lebih 15-60 meter di atas tanah. Maka alangkah baiknya selain kita mengikuti sunnah nabawiyah, sunnah dari Nabi SAW, kita juga menggunakan hal semacam itu untuk menghindari diri kita dari serangan-serangan santet, tenung, teluh atau yang semacamnya. Walau sudah merasa sakit dan kepanasan, jin ini masih saja membandel. Lepasin, Kita cipratin pinggangnya karena dia tadi di pusatnya ya. Ya, Ustadz Faizar, ini kenapa ya Bu Widi kok akan menempel di tanah ini? Jadi yang namanya tanah, ya, ini bagus sekali untuk terapi gangguan jin ataupun sihir. Ketika kita mandikan, dia akan ketarik langsung ke dalam bumi. Insya Allah seperti itu. Ustadz tidak kehabisan cara. Ia mengambil sehelai daun. Lalu saya diminta Ustadz untuk mengusapkan daun tersebut ke tubuh Widiarti. Mau keluar nak? Kalau enggak keluar biar di sini aja. Terapi rukyah masih berlanjut. Nah, bohong. Nggak harus mati ya. Untuk pengobatan Ainul Lamah yang disertai dengan sihir semacam kasus Ibu Widi yang sudah lama, sangat bagus kita terapi dengan rukyah syar'iyah yang kemudian digabungkan dengan mandi air hujan langsung di atas tanah selama kurang lebih 7 hari berturut-turut sebelum matahari tenggelam, yakni kisaran jam 5 sore.
Ya, saat hujan turun, Ustadz menyuruhnya untuk terapi hujan dan tiba-tiba saja itu tangannya seperti ketarik ke tanah dan dia susah sekali untuk menariknya kembali. Jadi seolah-olah tuh tangannya menempel. Saya lihat perjuangan dia untuk menarik itu, tapi tetap aja nggak bisa. Kayak nempel, nggak bisa gerak, kayak tertanam gitu. Udah nggak bisa gerak, nggak bisa apa-apa. Biar kita hujan-hujanan. Hujan pun turun membasahi kami. Ustadz menyudahi terapi rukyah untuk Widyarti. Melihat kondisi badannya mulai menurun. Ah, makin besar ini. Akan tetapi, jin kembali menunjukkan keberadaannya. Makhluk gaib itu membuat tubuh Widyarti bergoyang sendiri. Tanamkan betul dalam hati firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma hum bidarrina bi ahadin illa bi idznillah." Sesungguhnya mereka tidak akan pernah membahayakan seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah khawatir dengan bisikan apapun karena mereka hanya akan menimbulkan kesedihan dan was-was yang terus-menerus meningkat, yang dengan was-was tersebut energi setan dan sihir akan semakin kuat. Arsyadani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kini Widyarti sudah sadar. Jin telah meninggalkan tubuhnya. Jalannya pun telah kembali normal. Supaya kita mendapatkan perlindungan, tidak ada rasa takut dan kecemasan, harus berpegang teguh dengan hidayah Allah berupa Al-Quran, Sunnah Nabawiyah, dan juga tuntunan-tuntunan dari para ulama-ulama kita. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah, "Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka bagi mereka tidak ada ketakutan dan tidak ada kecemasan sama sekali. Pemirsa Rukyah, pasien lainnya yang berhasil ditangani langsung oleh Ustadz Faizar ialah Arianto Palwa. Wirausahawan ini mengungkapkan bahwa dirinya tak luput dari incaran makhluk gaib sejak ia sekolah menengah pertama. Sehingga dirinya berubah menjadi peka terhadap beragam hal berbau gaib dan klinik. Aneka macam ritual pun telah ia lakoni. Kalau saya lebih cenderung ke amalan ya. Kita baca doa, kita puasa, baca doa, dan itu memadukan antara gerakan fisik dan pernapasan. Ritualnya simpel saja, kita cuma suruh berdiri, terus kita berbalikan badan gitu aja sudah. Terus nanti guru kita yang melaksanakan mengusap badan kita gitu. Usai mengikuti serangkaian ritual gaib, ia merasa sering mengalami gangguan gaib, seperti sulit mengontrol emosi, tidak pernah khusyuk dalam beribadah, lebih merasa nyaman bila sendirian, dan menjadi malas mencari rizki. Tak mau lagi dijadikan sasaran empuk jin, ia menempuh rukyah syara'iyah. Rupanya usapan lembut Ustadz Faizar berpengaruh, membuat jin dalam raga pria 29 tahun ini keluar dari persembunyiannya selama ini. Ini beliau ternyata dulunya pernah mengikuti sebuah perguruan tenaga dalam dan kanuragan, sehingga dari sinilah jin itu masuk ke dalam tubuh beliau. Tapi selain dia pernah mengikuti, ternyata leluhurnya pun dulu banyak yang sakti mandraguna. Sehingga kemungkinan besar sekali Palwa ini diturunkan ilmu titisan dari leluhurnya tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawarabbika lanahsyura. Jin seperti kepanasan yang awalnya tenang berubah menjadi sulit dikendalikan. Thumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani 'itiyya. Thumma lanahnu a'lamu billadhina hum awla biha siliyya. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya.
ثم ننجي الذين آمنوا ونذر الظالمين فيها جثيا. Nah, ketika kita ruqyah, Masya Allah, banyak sekali jin yang bersarang di area rahang serta mulutnya, sehingga menyebabkan Mas Palwa ini ketika berbicara membuat lawan bicaranya itu sudah tidak mood lagi untuk diajak bicara, membuat lawan bicaranya itu menjadi tidak respect dan bahkan merasa amat sangat kesal, padahal Mas Palwanya ini bicaranya biasa-biasa saja. Ustadz masih menangkap ada yang berbeda dengannya. Terapi ruqyah kembali dilanjutkan. Dan benar saja, jin itu pun kembali berulah. Seolah saya lagi ngajak ngomong dia, kok kamu ikutan sih? Hah? Baca syahadat ya? Asyhadu. 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 Yang benar, jangan buat main-main. Lidahnya yang benar. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, keluar ya, cepat keluar. Keluar. Besok Senin kamu masih di sini, awas. Sana. Ikut ngaji sama manusia ya? Alhamdulillah, setelah menyelesaikan terapi ruqyah, Palwa terlepas dari jeratan jin yang selama ini mengikatnya. Pemirsa ruqyah, di lain hari Palwa kembali diruqyah sebab dia mengungkapkan gejala-gejala yang selama ini dirasakannya kembali hadir. Tidak mau membuang waktu sia-sia, Ustadz Faizar langsung meruqyahnya. Sekejap, Palwa sudah tak sadarkan diri. Di sana keluar aja. Reaksinya semakin aktif kalau Ustadz menekan beberapa titik di tubuh, terutama bagian jari jemari kakinya. Ayo keluar. Seakan tepat sasaran, saat Ustadz memijit titik-titik tertentu, dengan kuat ia berteriak sampai menitikkan air mata. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما. Reaksinya lagi-lagi aktif ketika Ustadz Faizar mengusap area perutnya. Menyerah juga. Lalu Ustadz memutuskan untuk meruqyahnya langsung di atas tanah. Pertama, Ustadz meminta Palwa menempelkan tangannya ke tanah. Setelah itu Ustadz siram tangan itu dengan air ruqyah. Begitupun dengan tangan kirinya. Pemirsa ruqyah, gunanya tanah dalam kasus ini ialah untuk menetralisir gangguan jin yang berpusat di area tangan. Sebab unsur tanah dingin berlawanan dengan unsur api yang menjadi asal mula penciptaan jin. Maka untuk menerapi Mas Palwa menghadapi jin yang sombong seperti ini, kita langsung hadapkan dia ke tanah. Kemudian kita sujudkan supaya dia itu kening dan seluruh anggota tubuhnya menempel ke atas tanah. Sembari kita membacakan ayat-ayat yang mengingatkan akan pembangkangan iblis yang amat sangat sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengaku dirinya lebih baik daripada Nabi Adam alaihi salam yang terbuat dari tanah dan dia dari api.
Sini, Mbah. Kemudian Ustadz mengambil sebilah keris kepunyaan Palwa. Lalu keris tersebut ditancapkan ke dalam tanah. Allahu Akbar. Lihat nih. Dia menatap pilu ke arah keris itu, diiringi suara tawanya yang pecah. Uang nanti ya. Kalau keris dari keluarga Simbah sih emang dari dulu pusat keagamaan kan di tempatnya Simbah Mbah Buyut itu kayak sebuah langgar gitu, jadi pusat itunya. Nah di situ emang dari zaman Simbah emang sudah terkenal dengan ilmunya gitu. Ternyata telapak kakinya pun ikut dibaluri tanah. Tuan. Sujud di tanah. Dan alhamdulillah, berbarengan dengan selesainya terapi rukyah ini, jin yang selama ini bermukim dalam raga Palwa telah sirna. Enggak, terang aja. Supaya Mas Palwa bisa terbebas dari gangguan-gangguan tersebut, maka harus berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, tapaki jejak Sunnah Nabi SAW, bukan hanya dari segi pakaian, tapi juga dari segi akhlak dan kesehariannya. Semoga dengan itu Mas Palwa bisa betul-betul hilang dan lepas dari belenggu setan yang selama ini menggandrungi Mas Palwa. Barakallah.